Indonesia dan Vietnam masih berada di top 2 ya di grup ini Bung Tio, dan juga kesempatan yang terlewat tampaknya bagi Laos. Tugas sendiri bagi kita adalah kita istilahnya memegang kemudi. Setelah pertandingan penting dan tujuh Vietnam hari ini, ya ini line up dari tim nasional. Pimpin pertandingan babak pertama, dan saya tidak sendiri, saya temani oleh seorang komentator yaitu Bung Rizal Pahlevi. Bung Rizal, ada 5 pergantian masing-masing kedua kesebelasan. Anda melihatnya seperti apa, Bung Rizal? Ya, tampaknya memang rotasi dijalankan lagi oleh Coach Shin Tae-yong ya, dan memang pemilihan pemain pada hari ini dibutuhkan pemain-pemain yang lebih segar untuk menghadapi Vietnam yang juga memiliki keunggulan dari segi waktu istirahatnya mereka lebih banyak, Bung Ahai. Jadi saya rasa pemilihan taktik pada hari ini memang lebih banyak karakteristik pemain-pemain bertahan, dan saya rasa itu memang taktik yang cocok untuk menghadapi timnas Vietnam seperti ini. Dan saya rasa ini pertandingan banyak terganggu sampai sejauh ini ya, Bung Ahai ya. Ya, tampaknya Indonesia harus bisa melakukan hal itu, karena beberapa kali pemain Vietnam juga melakukan sikutan. Tentu saja ya, jika dilawan atau dibalas, Indonesia akan mendapatkan masalah. Cukup cerdik juga apa yang dilakukan oleh Ahmad Maulana, tidak seperti di kompetisi-kompetisi lain yang harus membalas. Kita lihat high long lakukan sudah, tinggi tendangan berbahaya, cantik. Kita lihat Cahya Supriyadi tadi mendapatkan benturan dari pemain Vietnam. Cahya Supriyadi harus terjatuh, cukup cerdik apa yang dilakukan oleh Cahya Supriyadi. Yang dilakukan para pemain Indonesia, Pak Pahan, kini Asnawi. Oh, direbut kita lihat Asnawi. Pelanggaran Asnawi terhadap Huang Duch. Cukup beresiko ya mencoba melewati lawan di posisi tersebut, dan memang foul tampaknya perlu dilakukan, namun kita harus juga mewaspadai skema set piece dari timnas Vietnam di area berbahaya seperti ini. Perebutan bola antara Huang Duch dan juga Asnawi Mangkualam. Dan apabila Asnawi terbebas dari kartu kuning, saya rasa cukup beruntung Muhai di situasi tersebut, bisa selamat dari kartu kuning. Dan tampaknya Asnawi juga menyakiti dirinya sendiri ya hasil dari duel tersebut. Pada ini pertandingan hari ini agar tidak menimbulkan pelanggaran-pelanggaran yang tidak perlu yang bisa serangan balik dari Indonesia. Kembali salah passing para pemain Indonesia, terlalu mudah kehilangan bola. Van Phi. Apa yang sesungguhnya terjadi, kita masih menunggu siapa yang terjatuh. Oh, namanya Quang Hai. Masih tergeletak Quang Hai. Mengerang kesakitan kapten kesebelasan dari Vietnam ini. Tampaknya berasal dari aksi duel yang terjadi sebelumnya ya, yang mana dia antara berawal dari duel ataupun posisi sampai sejauh ini. Kita lihat di sini. Oh, dihajar, kita lihat oleh pemain Indonesia Ahmad Maulana nampaknya. Bola sudah sengaja meninggalkan kaki ya tampaknya Bung Mahai tadi. Harus hati-hati Indonesia dengan sistem VAR seperti ini. Kesalahan sedikit apapun bisa dilihat. Kartu kuning nampaknya buat pemain Indonesia terhadap pemain asal klub Chan FC yaitu Nguyen Quang Hai. Sebagai pemain utama ya, mana dia harus turun sebagai pemain dari bangku cadangan, dan begitu dia masuk di pertandingan babak kedua dia begitu mengubah jalannya. Oh, hoki nampaknya tadi yang harus hati-hati Indonesia. Oh, tinggi datangnya. Ada Pan Suama di situ. Terjadi 2 scrimmage. Masih terjadi scrimmage. Mampu diamankan oleh Cahya Supriyadi tadi. Alhamdulillah gagal serangan yang coba dilakukan oleh pemain Vietnam yang cukup berbahaya dari dalam kotak penalti oleh Nguyen Huang Duch. Iya, tampaknya Huang Duch juga 1 dari Indonesia. Pak Pahan ya. Pak Pahan memang tidak terlalu baik tadi penampilannya. Apakah memang mengalami masalah dengan kakinya, Bung Rizal? Berapa kali posisi di tengah bocor terus, Bung Rizal? Ya, mengalami beberapa kali hilang bola di area tengah ya, walaupun ada beberapa tackle dia juga beberapa tackle yang bersih, mampu membatasi. Di area kotak penalti Indonesia harus siap-siap. Indonesia, Cahya Supriyadi harus hati-hati. Kini Nguyen Quang Hai melakukan sudah tinggi datangnya berbahaya. Kesudutan di Quang Hai. Alhamdulillah gagal dari sundulan dari Nguyen Tien Lin, sekaligus gagal untuk menambah perbedahan golnya ke gawang Indonesia dari Tien Lin. Nampaknya langsung ke kiri, harus hati-hati Indonesia. Hasil dimenangkan tadi sangat baik oleh pemain Indonesia. Kini Huang Duch gagal tadi. Doan Ngo Chan langsung ke depan. Jangan terlalu mudah dilewati para pemain Indonesia. Bukan sebuah pelanggaran. Oh, terlepas
Harus hati-hati Indonesia. Bukan sebuah pelanggaran. Kini Asnawi Mangku Alam, umpan langsung ke depan, dikuasai. Oh, pelanggaran jelas. Pelanggaran kartu kuning buat Nguyen Tan Chung yang melanggar pergerakan Arhan Fikri tadi, Bung Rizal. Ya, sangat baik ya pergerakan dari Arhan yang tampaknya dia merasakan kebebasan lebih leluasa, Bung, untuk bisa mengeksploitasi sisi-sisi area lini tengah dari Vietnam dan tampil jauh lebih nyaman dibandingkan pertandingan menghadapi Myanmar dan juga pertandingan menghadapi Laos sebelumnya. Nguyen Tan Chung mendapatkan kartu kuning karena mengganjal pergerakan atau laju dari Arhan Fikri. Hati-hati Indonesia, 5 pemain Vietnam di kotak penalti, lakukan sudah. Oh, peluang sangat terbuka tadi, sangat bebas, tapi pelanggaran dianggap mendorong Nguyen Tan Chung menurut wasit Abdullah Al-Sahri tadi. Ya, terlepas dari memang ada pelanggaran, namun saya rasa refleks yang sangat baik dilakukan oleh Cahaya Supriyadi ya, Bung Ahai. Terlebih ini sudah menjadi save keduanya di pertandingan hari ini, dan dari situasi yang hampir mirip, dari situasi bola mati dan ada sundulan dari para pemain Vietnam, dan komposisi beberapa kali melakukan intercept dan terbukti cukup efektif untuk membatasi pergerakan dari para pemain Vietnam. Oh, shooting langsung kita lihat dari Huang Luch dengan kaki kiri tadi. Ini harus diwaspadai ya, karena dia tampak begitu nyaman untuk melakukan putar badan dan melakukan tembakan, dan juga tampaknya harus dibatasi, Bung Ahai, apabila dia melakukan dapat situasi seperti itu. Nguyen Phan Phi, Luan Ngoc-Tan langsung ke depan, sangat berbahaya. Oh, sangat bebas Huang Luch. Masih Huang Luch, beruntung gagal tadi. Phan Phi ke kanan. Oh, Hai Long, alhamdulillah berhasil diamankan oleh penjaga gawang Cahaya Supriyadi dengan sangat baik tadi, kita lihat Bung Rizal. Ya, tampaknya dari awal pertandingan dimulai Cahaya Supriyadi mendapatkan peran khusus untuk Pemain asal klub Bekasi City kita lihat mampu memotong bola dari Huang Luch yang mengarah ke gawang. Doan Ngoc-Tan digantikan oleh Van Toan, Bung Rizal. Ya, pemain gelandang digantikan dengan pemain depan dan tampak pasti tentunya. Ya, sejarah pertemuan Indonesia melawan Vietnam berlangsung sejak tahun. Oh, sangat bebas, tidak offside. Harus hati-hati Indonesia. Oh, sungguh bebas. Kita lihat bagaimana. Oh, offside namanya Bung Rizal. Dan harus waspada ya, karena tampaknya dalam beberapa menit terakhir mereka cukup rajin melakukan lari-lari seperti ini ya, Bung Aha ya. Oh, kita lihat bagaimana kembali coba dilakukan para pemain Vietnam. Harus hati-hati Indonesia. Oh, terlepas kita lihat. Umpan langsung di kotak penalti. Ada Kuang Hai kosong. Oh, alhamdulillah gagal kita lihat. Meskipun sangat berdiri bebas Hotantai, Bung Rizal. Kedua, Bung Aha, karena sejauh ini di Liga pun dia juga sudah mencetak 1 gol dan 2 assist. Dan jelas wingback salah satu yang harus diwaspadai di Vietnam kali ini. Ya, wingback ke wingback kiri ke wingback kanan. Phan Phi ke Hotantai. Hampir saja telat si gawang. Oh, serangan balik Indonesia langsung ke kanan. Ada kita lihat. Peluang, dan apa yang terjadi? Gagal tadi. Oh, sungguh disayangkan Victor Detan. Peluang yang sangat terbuka, Bung Rizal. Ya, kombinasi antara Detan dan Rafael Strijk tampaknya mampu membuat khawatir dari pertahanan Vietnam, dan hampir saja Indonesia mampu memecah kebuntuan lewat kombinasi mereka berdua, Bung Ahai. Dan ini layak untuk terus dilakukan, dan tembakan pertama langsung memberikan situasi yang sangat berbahaya bagi timnas Indonesia ke gawang Vietnam. Kerjasama 1-2 Detan dan juga Rafael Strijk dibuang saja oleh Kadek Arel. Ada Pham Xuan Man. Oh, terlepas langsung umpan terobosan cepat pada Victor Detan. Sangat baik, sangat cepat di kotak penalti. Masih di kotak penalti, syuting. Terlepas tadi syuting dari memiliki kecepatan sangat baik ya. Dan dia memiliki kemampuan untuk menyisir area kanan dengan sangat baik, dan terbukti ini hampir identik dengan peluangnya yang pertama tadi, dan sayang sekali masih bisa diblok sebenarnya ya terlebih dahulu oleh para pemain Vietnam. Tapi inilah kuat Phang Cang, Bung Rizal. Ya, ini salah satu pemain yang bisa dikatakan berbahaya juga, Bung Aha ya, karena dia sudah memiliki 2 gol dan 3 assist bersama klubnya yaitu Viettel FC dalam 9 pertandingan terakhir, dan tentunya menggantikan pemain seperti Nguyen Phan Phi yang lebih dominan sebagai bek kiri digantikan dengan Kuat Phan Cang yang lebih tampil sebagai sayap. Masih Pham Xuan Man, umpan langsung ke depan. Oh, terlepas, syuting langsung. Oh, menyentuh, bisa lagi. Hati-hati Indonesia, syuting langsung dan harus terlepas tadi dari Kuang Hai memanfaatkan peluang ya 2023 dan juga kualifikasi Piala Dunia ronde kedua di mana tuan rumah Vietnam. Kita lihat bagaimana gol dari
Kuang Hai tidak mampu dibendung oleh Cahya Supriyadi tadi, Bung Rizal. Ya, tampaknya bola memang terlepas ya. Sebenarnya bola mengarah persis ke arah dari Cahya Supriyadi. Namun, kerasnya bola yang datang tampaknya begitu sulit untuk bisa diantisipasi. Dan memang Vietnam sudah melakukan ini dan mereka sudah mengambil resiko juga sebenarnya Bung Aha ya. Dengan mengganti para pemain belakang mereka dengan pemain depan. Dan mereka mendapatkan reward ya di pertandingan kali ini. Sungguh sangat disayangkan bagaimana bola harus lolos dari hadangan Cahya Supriyadi, meskipun Cahya Supriyadi sudah sangat bekerja keras sambil menyatukan diri untuk mengambil tendangan yang dilakukan oleh Kuang Ha yang sangat keras tadi. Tapi apa daya, sangka tadi memang sangat cepat. Oh, serangan balik pantauan langsung arahkan ke kanan kosong. Kita lihat umpan lobos kembali Kuang Ha. Hati-hati Indonesia. Oh, luar biasa. Ada Fufantan kembali. Masih Fufantan coba dibagi oleh Ronaldo Kuate. Coba dibantu oleh Arhan Fikri. Kita Pam Shuanman. Masih Kuat Fang Kang. Hai Long. Oh, hati-hati Hai Long kotak penalti. Oh, syuting langsung dan alhamdulillah. Gagal tadi syuting kaki kanan dari Hai Long tadi, Bung Rizal. Ya, Hai Long memang merupakan gaya signature dia istilahnya Bung Aha ya. Karena dia kerap kali melakukan hal tersebut, menerima bola dari area kiri dan melakukan cutback atau cutting inside ke area tengah pertahanan dari lawannya dan terus saja melakukan tembakan. Dan memang ini merupakan salah satu pemain muda yang dimiliki oleh Vietnam dan memiliki prospek yang begitu cerah bagi timnas mereka karena masih berusia 24 tahun dan sudah mengoleksi 1 gol dari 3 pertandingan terakhir yang sudah dihadapi oleh timnas Vietnam sampai sejauh ini. Sungguh bebas, sungguh leluasa tadi Nguyen Hai Long untuk memberikan tembakan kaki kanan ke arah gawang namanya Robby Darwish masuk. Siapa yang akan digantikan? Apakah menggantikan Arhan Fikri? Kita masih menunggu. Odoni Tri namanya digantikan. Siapa yang berperan sebagai center back di belakang? Masih kita tunggu. Apakah memakai formasi 4-3-3? Yunitri memang sudah terpincang-pincang tadi. Yap, betul. Mengalami gangguan yang tampaknya dia sudah tidak nyaman untuk melanjutkan pertandingan ya Bung Ahai. Ya. Karena di 2 pertandingan sebelumnya dia praktis merupakan andalan. Robby Darwish berperan. Dan secara disiplin juga patut diapresiasi di pertandingan kali ini. Dengan 5 pergantian pemain Indonesia tadi di awal memang tentu saja untuk dan pertandingan babak kedua antara Vietnam lawan Indonesia pada pertandingan Grup B Piala ASEAN Mitsubishi Electric 2024 telah berakhir dan skor 1-0 buat Vietnam telah bertahan sampai usainya wasit dan pucuk pimpinan klasmen Grup B di Piala ASEAN kali ini. Dan saya Hadi Gunawan atau Bung Ahai saksikan hasil akhir pertandingan di mana Indonesia harus juga Rivaldo Pakpahan memiliki kemampuan public speaking yang sangat baik dan saya rasa sekarang hampir semua pemain sudah bisa melakukan perannya seperti itu dan saya rasa ini sebuah poin penting bagi para pemain kita selain dari segi performa, dari segi penampilan mereka juga sudah meningkat dan saya rasa sesuai tadi perkataan dari Ronaldo Kuate, pertandingan melawan Filipina adalah pertandingan paling krusial, namun yang paling menarik dari pertandingan tadi adalah ini menunjukkan para pemain mau berjuang untuk satu sama lain Bung Tio dan saya rasa dari segi level semangat dan juga dari segi kepercayaan diri, para pemain masih terjaga untuk bisa memantau meraih kemenangan hasil maksimal menghadapi Filipina dan waktu kita istirahat praktis lebih lama Vietnam di pertandingan tanggal 18 Desember, sedangkan Indonesia nanti akan menjamu Filipina. Bagaimana status pertandingan? 1-0, 72% berbanding 20%, tapi ada peningkatan kita